Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro terus menjadi sorotan dunia internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, keputusannya menggulingkan Maduro berakar dari kebijakan doktrin Monroe yang kini disebut sebagai Trump Corollary. Kebijakan kepemimpinan ini telah ada sejak 1823 silam, namun sempat diabaikan dalam 3 dekade terakhir. Secara singkat, isi doktrin ini adalah upaya Amerika Serikat mengusir Eropa, Cina, hingga negara lain dari Amerika Latin. Lantas, seperti apa Trump Corollary yang diterapkan Washington? Simak selengkapnya dalam video berikut. Trump Corollary merupakan istilah baru dari strategi yang dulu dikenal sebagai doktrin Monroe. Doktrin Monroe adalah kebijakan Amerika Serikat untuk menentang kolonialisme Eropa di benua Amerika. Pedoman ini dibacakan pada 2 Desember 1823 oleh James Monroe, Presiden kelima Amerika Serikat. Doktrin tersebut menyatakan setiap intervensi dalam politik Amerika oleh kekuatan asing dianggap sebagai agresi terhadap Amerika Serikat. Melansir Chatham House, doktrin Monroe kembali dihidupkan dengan nama baru yakni Trump Corollary setelah 3 dekade terakhir diabaikan. Trump Corollary secara eksplisit disebutkan dan dijabarkan dalam Strategi Keamanan Nasional atau NSS Amerika Serikat yang dirilis pemerintah Trump sebagai inti dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terbaru. Strategi itu dipengaruhi oleh ideologi Trump dan MAGA menginginkan kawasan yang bebas. NSS pun mencerminkan pengaruh kuat kelompok anti-multilateralisme, pendukung MAGA, dan pihak yang ingin mendominasi belahan barat. Trump Corollary adalah bentuk pembaruan dan perluasan doktrin Monroe yang dinilai lebih agresif. Dengan kemunculan Trump Corollary, negeri Paman Sam menyatakan kembali haknya untuk menguasai belahan barat secara politik, ekonomi, dan militer. Washington pun akan menyesuaikan kembali kehadiran militernya di kawasan tersebut, meningkatkan kekuatan angkatan laut untuk mengendalikan jalur migrasi dan perdagangan ilegal, serta melakukan penempatan pasukan di perbatasan. Selain itu, negeri Paman Sam juga akan menggunakan sistem militer yang lebih unggul daripada negara manapun di dunia untuk mendapatkan akses ke energi dan sumber daya mineral di kawasan tersebut. Melansir The Wall Street Journal, Presiden Trump mengatakan keputusannya untuk menggulingkan Presiden Maduro berakar dari kebijakan kepemimpinan Amerika Serikat selama 2 abad di belahan barat yang dikenal doktrin Monroe. Venezuela pun menjadi pembuka era doktrin Monroe ala Trump yang kini disebut Trump Corollary. Trump menegaskan, Amerika tidak akan membiarkan kekuatan asing merampok rakyat dan mengusir mereka dari belahan bumi mereka sendiri. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers di Florida, Sabtu 3 Januari 2025. America will never allow foreign powers to rob our people or drive us back into and out of our own hemisphere. That's what they did. Furthermore, under the now deposed dictator Maduro, Venezuela was increasingly hosting foreign adversaries in our region and acquiring menacing offensive weapons that could threaten U.S. interests and lives. And they used those weapons last night. Potentially in league with the cartels operating along our border. All of these actions were in gross violation of the core principles of American foreign policy, dating back more than 2 centuries. And not anymore. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Monroe Document. I don't know. It's Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen.
Washington memiliki banyak alasan untuk menginginkan perubahan rezim di Venezuela. Bagi negeri Paman Sam, Maduro adalah seorang diktator sosialis garis keras yang menimbulkan penderitaan luar biasa bagi rakyatnya, bersekutu dengan musuh-musuh Amerika, diduga terlibat perdagangan narkoba dan membanjiri wilayah tersebut dengan mikiran. Namun, minyak disebut sebagai faktor penentu utama kebijakan Trump terhadap Venezuela. Trump pun berulang kali mengutip pengambil alihan aset minyak Amerika Serikat oleh Venezuela di masa lalu dalam penjelasan mengenai tindakan negaranya terhadap Maduro. Dari itu, Presiden Amerika Serikat ini berencana untuk merebut kembali aset-aset tersebut. Well, I think it is because we want to surround ourselves with good neighbors. We want to surround ourselves with stability. We want to surround ourselves with energy. We have tremendous energy in that country. It's very important that we protect it. We need that for ourselves. We need that for the world. And we want to make sure we can protect it. Yes, sir. Please. Trump juga mengindikasikan alasan ekonomi serupa akan menentukan perilaku Amerika Serikat di seluruh belahan barat. Namun, ada risiko di balik penghidupan kembali doktrin Monroe yang kini disebut sebagai Trump Corollary. Doktrin ini dinilai banyak dipengaruhi oleh prioritas pribadi Trump, sehingga sulit untuk melihatnya bertahan selama doktrin asli Monroe. Sejak menjabat, Trump telah ikut campur dalam pemilihan di Honduras dan Argentina, serta mengancam Presiden Kolombia Gustavo Petro. Trump telah berbicara soal rencana mengambil kembali terusan Panama dan menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51. Namun yang paling utama dalam pikiran Trump kemungkinan adalah Greenland, melihat dari tindakannya belakangan. Greenland sama seperti Venezuela dekat dengan Amerika Utara dan kaya akan sumber daya, terutama mineral penting. Tetapi wilayahnya sangat luas sehingga tidak banyak alternatif bagi Trump untuk meniru ekspansi teritorial dari panutannya Polk dan McKinley. Penghidupan kembali doktrin Monroe dalam bentuk Trump Corollary menunjukkan Amerika Serikat beralih dari kepemimpinan hegemonik berbasis konsensus menuju dominasi berbasis paksaan. Bahaya besar dari strategi ini adalah kecenderungan mengganti kebijakan luar negeri yang canggih dan terkoordinasi dengan ancaman dan penggunaan kekerasan. Hal itu dinilai bisa mempercepat kemunduran pengaruh Amerika Serikat di belahan barat. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.